Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan membuat tugas, demonstrasi kontekstual, supervisi akademik berbasis coaching. Dan perkenalkan, nama saya Anneke Fani Kesek, SPD. Saya saat ini akan bertugas sebagai seorang supervisor dan tempat tugas saya adalah di SD Impres Pondang. Saya berasal dari Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Adapun rekan-rekan kelompok saya berjumlah 2 orang yang ada di layar saya, samping kiri saya, yang bertugas sebagai seorang coach, dan yang ada di layar samping kanan saya akan bertugas sebagai seorang coachee. Pada kesempatan ini saya memberikan kesempatan kepada rekan-rekan kelompok saya untuk memperkenalkan diri masing-masing. Silakan. Nama saya Indrawati Daeng Matajang, berasal dari Kabupaten Bolamongondo Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dan saat ini saya berperan sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Mulyana dari SMP Negeri 6 Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat ini saya berperan sebagai coachee. Ya, itulah kami bertiga, anggota kelompok 3, telah memperkenalkan diri, bahkan tempat tugas dan tempat asal masing-masing. Dan pada kesempatan ini, silakan menyimak kami mempraktikkan bertugas melakukan supervisi akademik berbasis coaching. Ya, halo, selamat pagi Ibu Indra. Apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Eneke, alhamdulillah hari ini kabarnya baik Bu, sehat walafiat. Ya, puji Tuhan, terima kasih saya boleh mendengar kabar bahwa Ibu Indra saat ini sedang dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Nah, Ibu Indra, saya hendak melakukan supervisi kepada Ibu Indra tentang bagaimana Ibu Indra melakukan pembelajaran di kelas. Nah, tentunya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Indra sebelum kita melakukan supervisi di kelas. Bolehkah saya meminta waktu sedikit? Bisa Bu, persilahkan Bu, dengan senang hati. Oke, terima kasih. Nah, Ibu Indra, Ibu Indra ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana ketika Ibu Indra akan mempraktikkan pembelajaran nanti? Saya ingin mengembangkan kompetensi 2 ya Bu. Yang pertama adalah bagaimana saya bisa mengembangkan kompetensi saya pada bagaimana saya fokus kepada coaching. Yang kedua, bagaimana kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, 2 itu ya Bu ya, yang ingin saya kembangkan untuk hari ini. Oke, baiklah Bu Indra. Jadi ada 2 hal ya, fokus pada pertanyaan, fokus pada coaching atau mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot 2. Ya, seperti itu Bu. Kalau begitu bagian mana yang nantinya Ibu Indra inginkan untuk saya amati? Nah, yang ingin saya fokusnya ya Bu ya, yang ingin diobservasi tadi kan 2. Nah, untuk kali ini saya ingin Ibu bisa mengamati saya, bagaimana saya mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee sehingga coachee mampu untuk menanggapi
dan merespon pertanyaan dari saya. Seperti itu ya, Bu. Oke. Kemudian bagaimana penilaian Ibu Indra sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Nah, kalau masalah penilaian ya, Bu, jika memang ada kategori skala 1 sampai 10, untuk saat ini dalam hal bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot ya, Bu, saya masih di skala 7 ya, Bu. Seperti itu ya. Berarti masih beberapa poin lagi untuk bisa ke skala 10 seperti itu. Oke, karena Ibu menganggap bahwa masih ada beberapa poin lagi yang perlu Ibu kembangkan, Iya. berarti menurut Ibu Indra, penilaian terhadap apa yang akan dikembangkan ketika bersama dengan coach sebentar. Nah, saya ingin, Bu, ketika saya mengajukan pertanyaan berbobot dan saat proses coaching nanti sebentar, coach saya itu mampu menemukan solusi dan menemukan juga langkah-langkah yang harus dia lakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi nanti. Seperti itu. Oke. Kemudian apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama kali ini? Nah, harapan saya, Bu, hampir seperti yang tadi saya katakan, harapan saya itu bagaimana saya mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian langsung direspon oleh si coach, dan bagaimana pertanyaan itu akan bisa menggali potensi, memberdayakan coach untuk dia menemukan sendiri solusi dan langkah-langkah yang akan dia lakukan untuk mengatasi masalahnya. Itu harapan saya nanti, Bu, seperti itu. Oke, Bu Indrawati. Nanti sebentar kita akan menuju ke kelas di mana coach akan mempraktikkan pembelajaran. Lalu bagaimana Ibu Indrawati sebagai seorang coach akan mengajukan pertanyaan berbobot dan fokus pada atau presence yang hadir penuh, benar-benar hadir penuh. Nah, perlu Ibu Indrawati ketahui bahwa sebentar juga saya akan mencatat ya hal-hal apa yang baru saja menjadi percakapan kita kali ini. Saya akan mencatat hal-hal yang saya akan amati menyangkut apa yang baru saja Ibu Indrawati sebutkan tadi. Ya. Iya, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Indra. Dengan demikian, kita akan berpindah tempat kali ini. Ayo kita berpindah tempat. Dan pada kesempatan ini saya memberikan ruang dan waktu buat coach dan coachee. Silahkan. Assalamualaikum Bu Mulyana, gimana kabar hari ini? Waalaikumsalam Ibu Indra, alhamdulillah sehat seperti yang Ibu saksikan. Syukurlah Bu. Nah, semalam saya itu berpikir Ibu saat mengirimkan chat ke saya berpikiran terus apa sih yang akan Ibu Mulyana sampaikan dan perbincangkan dengan saya hari ini. Nah, bisakah saya tahu ya Bu, apa sih yang ingin Ibu perbincangkan dengan saya hari ini terkait dengan pembelajaran di kelas? Oh iya, baik Bu. Jadi sebenarnya seperti ini Bu, yang ingin saya perbincangkan sama Ibu itu mengenai topik aktivitas interaktif. Karena saya lihat di kelas saya selama pembelajaran itu masih bolehlah saya katakan mungkin 50%, berarti setengahnya dari siswa saya itu tidak terlibat aktif dalam pembelajaran saya. Nah, ini berakibat rendahnya hasil belajar mereka, Ibu, dalam pembelajaran yang saya ampu. Kebetulan pembelajaran saya yang saya ampu itu adalah pembelajaran matematika. Nah, begitu, Bu. Oh, jadi seperti itu ya Bu, dari hal yang Ibu amati ya di dalam proses pembelajaran hanya 50% lah ya Bu, seperti itu ya? Iya. Berarti bisakah saya mengetahui sebenarnya
apa sih yang terjadi di dalam proses pembelajaran itu sehingga Ibu mengatakan tadi hanya 50% dari siswa yang aktif di dalam pembelajaran. Iya, Bu, baik. Jadi setelah saya amati, ini mungkin bukan faktor utamanya juga dari siswanya, Ibu. Kayaknya kalau saya pikir-pikir, mungkin juga ada faktor yang keterlibatan saya mungkin kurang maksimal. Karena pembelajaran yang saya sajikan di kesekian tahunnya ini Iya. itu baru menyediakan media pembelajaran dalam bentuk alat visual begitu, Ibu. Nah, saya baru menyediakan PowerPoint, kemudian mengidentifikasi karakteristik peserta didik itu belum maksimal menurut saya. Kemudian saya juga belum maksimal dalam menyiapkan mengidentifikasi kesiapan belajar siswa di awal atau readiness-nya, Ibu. Nah, yang ketiga kayaknya juga mungkin dia tidak paham dengan instruksi saya, karena kan di sini, Bu, berbagai latar belakang suku begitu. Ada suku Tator, ada suku Bugis, ada suku Tolaki. Jadi di sini ada 4 ya. Ada 4 Tator, Bugis, ada juga Bugisnya itu terbagi, ada Bugis Makassar, ada Bugis asli begitu. Kemudian satu suku lagi itu suku Luwu begitu, Palopo begitu. Jadi kayaknya dari perpaduan suku juga ini mempengaruhi dari instruksi saya begitu. Oh, seperti itu ya, Bu. Berarti ya, Bu, dari skala, jika misalnya saya bisa kategorikan ya, Bu, dari segi Ibu menyiapkan media pembelajaran, kemudian Ibu belum juga sudah mengidentifikasi tapi belum maksimal kebutuhan belajar murid, kemudian karena faktor suku juga sehingga instruksi pembelajaran yang Ibu lakukan kurang dipahami. Nah, jika bisa dikategorikan, Bu, dari skala 1 sampai 10 saat ini Ibu di posisi skala berapa kira-kira? Oke, baik, Ibu. Jadi kalau saya nilai ya selama ini kayaknya memang saya masih berada di 6, Ibu. Ya, skala 6 begitu, karena belum maksimal dalam mengidentifikasi kebutuhan peserta didik. Artinya betul-betul masih perlu dimaksimalkan. Mungkin saya akan mengidentifikasi secara maksimal bagaimana kesiapannya, kemudian bagaimana profilnya, kemudian bagaimana dari segi minat ya, begitu, Minat, Ibu. ya, seperti itu. Iya. Oh, jadi ya, Bu. Jadi memang dari skala yang Ibu sebutkan tadi, Ibu menilai dari skala yang Ibu sebutkan tadi berarti masih ada beberapa poin yang harus Ibu kembangkan ya dalam proses pembelajaran. Seperti itu ya, Bu. Siap, Ibu. Ya, nah, sebenarnya saya ingin mengetahui ya, Bu, kondisi ideal yang Ibu inginkan, yang ingin Ibu capai sehingga kita hari ini Ibu perlu berbincang-bincang dengan saya, seperti itu. Kondisi ideal yang Ibu inginkan lah, seperti itu. Kalau menurut saya, Ibu, kondisi ideal yang saya inginkan itu bisa maksimal supaya peserta didik ini hasil belajar peserta didik ini bisa meningkat. Setidaknya karena ini di awal ya, Bu ya. Saya mau dapat 8 begitu. Saya tingkatkan dari 6 menjadi 8. Sehingga saya harus mengidentifikasi terlebih dahulu dengan melakukan tes diagnostik ya, ya, untuk menyiapkan kesiapannya ya, mengetahui secara maksimal kesiapan peserta didik tersebut pada tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Begitu, Ibu. Kemudian mungkin yang kedua, saya juga harus menyediakan media pembelajaran yang memenuhi seluruh kebutuhan peserta didik, ya, menyangkut profilnya ya, Bu, dari gaya belajarnya, yang 3 gaya belajar tersebut yang saya
ingin petakan seperti audio, visual, dan kinestetik itu. Jadi saya ingin menyiapkan perencanaan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik dari segala kebutuhannya yang perlu saya identifikasi, Ibu. Ya hebat ya Bu, keren Bu, keren. Untuk mencapai skala 8 itu sudah ada terbayang di pikiran Ibu ya, mulai dari melakukan analisis diagnostik, kemudian menyediakan media pembelajaran yang bervariasi. Nah, ini sudah merujuk ke pembelajaran berdiferensiasi ya. Itu mungkin itu rujukan terakhir Ibu ya, mungkin ke arah-arah seperti itu ya. Nah, karena Siap, sudah Ibu, memahami siap. profil. Nah, selain yang Ibu sebutkan tadi, melakukan analisis diagnostik, kemudian memahami karakteristik sampai kepada profil murid. Nah, adakah langkah-langkah lain yang dapat Ibu lakukan selain yang Ibu sebutkan tadi? Oke Bu, siap. Jadi selain dengan yang saya sebutkan tadi Ibu, saya akan melakukan evaluasi secara berkelanjutan, mulai dari tahap awal, proses, sampai pada tahap proses akhir pembelajaran Ibu, dengan menyiapkan instrumen observasi selama proses berlangsung. Begitu. Kemudian saya akan menyiapkan tes berupa tes keterampilan, tes untuk mengukur pengetahuan peserta didik, kemudian ya, instrumen observasi untuk melihat sikap dari peserta didik tersebut selama pembelajaran agar bisa terlibat aktif yang nantinya insya Allah setelah melaksanakan mengikuti instruksi saya dengan ini juga mungkin Bu, saya lupa tadi katakan bahwa saya juga akan menurunkan instruksi saya, mungkin saya akan mempelajari trik-trik bagaimana memasuki ketika suku Toraja, kemudian suku Palopo, kemudian suku Tolaki begitu, karena 3 suku ini yang belum saya pahami bahasanya, maksudnya bisa sedikit-sedikit tapi kayaknya masih perlu saya maksimalkan begitu Ibu. Wah, menarik Bu, banyak hal yang sudah Ibu sampaikan tadi yang memang menurut saya itu keren Bu, mantap. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan, langkah-langkah yang sudah Ibu siapkan untuk kedepannya, untuk bisa menuju ke kondisi ideal yang Ibu impikan, yang Ibu harapkan bisa terlaksana ya Bu. Nah, kalau bisa tahu Bu, kapan kira-kira Ibu bisa laksanakan itu? Insya Allah hari Senin memulai Ibu, karena kebetulan di hari Senin saya punya jam di kelas 9A, itu pas dengan kondisi kelas yang saya masukkan di awal tadi, bahwa kurangnya keterlibatan peserta didik ketika proses pembelajaran sehingga mempengaruhi hasil belajar dari siswa peserta didik tersebut. Jadi minggu depan ya Bu. Nah, selanjutnya Bu, kan tadi dari segi suku ya Bu. Nah, Ibu akan mempelajari bahasa-bahasa dari suku yang mungkin bukan suku dari Ibu, kemudian media-media pembelajaran yang nanti Ibu siapkan agar bisa memenuhi kebutuhan belajar murid, profil murid. Nah, siapa yang bisa membantu Ibu untuk bisa memenuhi dan bisa mempermudah langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Ibu nanti? Siap Ibu. Jadi yang akan membantu saya dalam ini dari segi gaya bahasa suku Tolaki tadi dengan suku Tator dan suku Toraja ya. Tator dan suku Palopo itu kebetulan ada rekan sejawat saya yang bersuku Tolaki, juga ada Tatornya, ada Luwunya. Jadi insya Allah saya belajar di situ. Kemudian yang membantu saya menyediakan perencanaan yang matang tentang pembelajaran berdiferensiasi, insya Allah ada guru penggerak sebelum saya yang telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terlebih dahulu sebelum saya, walaupun sebenarnya bukan rekan sejawat di tempat sekolah saya bertugas, tapi itu adalah teman kuliah saya dulu pada saat saya kuliah, dan
sekarang dia sudah duluan menjadi guru penggerak dan sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Alhamdulillah sekarang kan teknologi ya canggih, jadi saya bisa berkonsultasi dan mengirimkan RPP saya yang sudah saya desain untuk melihat kesesuaian pembelajaran berdiferensiasi dan yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional seperti itu, Ibu. Wah, hebat ya, Bu. Memang ya saat ini kita perlu ada kolaborasi ya Bu, kolaborasi baik Siap. dengan teman sejawat, walaupun itu berbeda suku dan juga walaupun itu berbeda tempat tugas, tetapi ketika itu bisa membantu kita, kita bisa secara langsung bisa berkolaborasi dengan mereka. Nah, menarik Bu perbincangan kita hari ini, tapi kita sudah di penghujung nih perbincangan kita hari ini. Nah, saya ingin mengetahui nih bagaimana perasaan Ibu ketika perbincangan kita hari ini? Oke, baik Ibu. Kalau ditanya masalah rasa ya, alhamdulillah saya senang sekali dan bersyukur Ibu bisa di coaching hari ini sama Ibu karena artinya kegalauan saya pada saat saya menchat Ibu itu alhamdulillah saya sudah menemukan solusinya lewat dorongan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu lontarkan sehingga serasa pemikiran saya ini juga langsung cemerlang Ibu, tidak seperti kemarin saya sontut begitu apa yang harus saya lakukan sehingga permasalahan saya dalam mengatasi masalah rendahnya rendahnya hasil belajar peserta didik saya ini. Iya Ibu. Jadi alhamdulillah saya ucapkan terima kasih banyak ya Ibu telah membantu saya menemukan solusinya. Ya, jadi memang perbincangan kita ya Bu ada hasilnya ya. Menurut Ibu seperti itu ya, membuahkan hasil. Alhamdulillah itu sudah membuahkan hasil yang luar biasa Ibu. Nah untuk selanjutnya ya Bu, jika Ibu melakukan apa yang Ibu sudah ucapkan tadi, langkah-langkah, kemudian jika membutuhkan bantuan bisa juga menyampaikan ke saya melalui chat ya Bu. Jika memerlukan bantuan kapanpun, dimanapun saya siap membantu. Mudah-mudahan kolaborasi kita menghasilkan para siswa-siswa yang bermutu dari hal pendidikan di Indonesia. Amin. Bu, ya hari ini perbincangan kita menarik dan mudah-mudahan itu bermanfaat baik untuk Ibu juga buat saya ya. Terima kasih. Nanti kita akan ketemu di lain waktu. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih banyak dan tolong jangan bosan-bosan kalau saya hubungi untuk berkonsultasi lagi atau minta dibantu untuk di coaching lagi kembali Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya. Iya, pada kesempatan ini telah selesai melakukan supervisi terhadap apa yang dilakukan oleh supervise yang menjadi coach berperan sebagai coach, kemudian melakukan percakapan coaching kepada rekan sejawat. Nah, Ibu Indrawati, ya, luar biasa Ibu, luar biasa ya. Saya telah menyaksikan bagaimana Ibu menjadi seorang supervise tadi, sekaligus juga berperan sebagai seorang coach. Nah, Ibu Indra, dari yang sudah Ibu Indra lakukan, Ibu menilai kinerja Ibu sendiri dalam kompetensi tadi seperti apa? Nah, kalau saya sesuai ya Bu, yang apa yang sudah saya lakukan tadi, mungkin untuk pengembangan kompetensi saya baru bisa naik ke 8.8 ya Bu, skala 8 itu Bu. Belum bisa lebih dari situ ya Bu. Ya seperti itu. Oke. Apa yang membuat sehingga Ibu Indra menilai demikian bahwa dari skala 100, 1 sampai 10 Ibu ada di posisi 8. Menyangkut yang mana ini Ibu Indra? Apakah menyangkut presensnya ataukah menyangkut pertanyaan berbobot? Nah, kalau saya jujur ya Bu, tadi pada
mengajukan pertanyaan berbobot. Saya mungkin masih kurang public speaking-nya, Bu. Masih perlu dikembangkan kayaknya sih kalau karena masih agak ragu-ragu tadi saat mempraktikkan seperti itu. Saat men-coaching tadi sama teman. Oke. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Bisa, Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi saya. Silakan, Bu. Oke. Saya mengamati tadi pada saat coaching, pada saat Ibu Mulyana menyampaikan bahwa dia ingin menjadi seorang guru yang mampu untuk memaksimalkan, mengidentifikasi apa yang dilakukan oleh peserta didiknya. Iya. Dia akan memaksimalkan untuk mengidentifikasi. Nah, saya lihat tadi Ibu Indra melakukan pertanyaan yang baik sehingga Ibu Mulyana tadi bisa menyampaikan, saya akan memaksimalkan untuk mengidentifikasi peserta didik bahkan menggunakan peralatan-peralatan pendukung. Itu kalau menurut pengamatan saya, yang saya catat bahwa Ibu Indra sudah sesuai, bahkan sudah lebih tinggi dari standar yang kita rujuk tadi, bahwa Ibu akan menjadi seorang pendengar yang fokus pada apa yang disampaikan oleh si coach. Bagaimana pendapat Ibu Indra saat mendengar? Alhamdulillah, Bu, bersyukur ya, Masya Allah ya, karena yang menilai kita kan kalau cuma untuk kita sendiri kita tidak puas ya, Bu. Butuh penilaian orang lain juga dan alhamdulillah itu bisa tercapai sesuai dengan hasil pengamatan Ibu. Terima kasih, Bu. Oke. Saat ini juga saya mau menyampaikan juga hal-hal yang saya lihat tadi yang tentunya masih perlu bahkan masih bisa untuk dikembangkan. Ya. Karena misalnya tadi saat Ibu Mulyana menyampaikan bahwa saya belum menyiapkan alat secara maksimal. Iya. Sudah menyatakan mau akan mengidentifikasi secara maksimal, tapi ternyata peralatannya belum disiapkan secara maksimal. Iya. Nah, sebaiknya tadi Ibu Indra bisa melakukan atau bisa menambah lagi pertanyaan berbobot. Misalnya seperti apa Ibu akan memaksimalkan menyiapkan peralatan-peralatan itu. Bisa lagi Ibu kembangkan, lebih perdalam lagi pertanyaan-pertanyaan. Jadi menggiring dengan pertanyaan berbobot sehingga tergali apa yang diucapkan tadi, karena masih secara umum Ibu Mulyana menyampaikan itu. Kemudian saat Ibu Mulyana menyampaikan bahwa peserta didiknya belum paham instruksi karena peserta didiknya terdiri dari berbeda-beda suku. Ya. Jadi bahasanya kurang dipahami oleh peserta didik. Nah, menurut pengamatan saya sebaiknya Ibu lebih lagi menggali, mengajukan pertanyaan, ya. Apa rencananya, apa strategi supaya peserta didik itu bisa memahami dalam bentuk satu bahasa misalnya ya. Iya. Nah, itu boleh Ibu sampaikan karena hasil pengamatan saya tadi poin ini yang berulang-ulang disampaikan oleh Ibu Mulyana sebagai Mulyana. Nah, berarti kalau dia menyampaikan secara berulang-ulang, berarti itu yang memang betul-betul fokus dia untuk dia akan kembangkan. Ya, seperti itu ya. Iya. Terima kasih, Bu. Masya Allah. Masukannya bagus ya, Bu. Iya. Jadi sebetulnya kalau merujuk ke standar bahwa Ibu akan menjadi seorang pendengar yang aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot, seharusnya bagaimana pendapat Ibu dengan masukan yang baru saya sampaikan? Kalau masalah masukannya Ibu sampaikan ke saya bersyukur ya, Bu. Karena yang pertama, memang ketika
kita mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu, tadi saya sudah sampaikan bahwa public speaking saya tuh kurang. Sehingga untuk lebih secara detail itu kayaknya tadi terlewatkan ya Bu, dan itu menjadi refleksi bagi saya untuk perbaikan ke depannya Bu. Dan saya bersyukur dengan seperti itu saya bisa memaksimalkan potensi saya ke depannya. Oke. Kalau Ibu Indrawati mau mengadakan perbaikan, berarti langkah-langkah seperti apa misalnya Ibu akan melakukan perbaikan ketika tadi tidak menggali secara lebih mendalam lagi kepada si coach? Sudah ada di benak saya ya Bu, langkah yang pertama saya membutuhkan rujukan ya Bu, terkait bagaimana menjadi coach yang baik. Ya, mungkin bisa saya lihat dari sosial media atau YouTube atau sumber-sumber belajar yang terkait dengan itu. Yang kedua, mungkin saya bisa belajar dari teman saya yang memang jika saya lihat dari segi public speaking-nya itu, kemudian bagaimana dia menggali potensi teman karena dia juga merupakan guru penggerak ya Bu. Itu saya merasa bahwa mungkin saya perlu banyak belajar dengan beliau dan mungkin bisa juga dengan rekan kita ya kepala sekolah yang sudah menjadi kepala sekolah penggerak ya Bu. Nah itu merupakan yang butuh dukungan dari mereka dan butuh belajar dari mereka juga seperti itu Bu. Untuk Oke. kedepannya nanti. Jadi Ibu Indrawati merencanakan tindak lanjut dari hasil percakapan kita menyangkut mengajukan pertanyaan berbobot bahwa Ibu akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian mencari dari sumber-sumber yang lain ya atau referensi. Oke. Nah, dari diskusi ini Ibu Indra, kira-kira Ibu membayangkan, udah terbayang akan Ibu lakukan dan dalam rangka meningkatkan performa di area ini seperti apa? Kemudian kira-kira kapan Ibu akan melakukan hal itu? Nah, berkaitan dengan performa yang ingin saya kembangkan ya Bu, rencana saya akan melakukannya insya Allah sebelum, karena ini kan kita sudah menghadapi pengelolaan kinerja ya Bu. Otomatis sebelum hal-hal itu sudah masuk pada penjadwalan, maka saya harus ya mungkin bisa minggu depan, karena itu memang kondisi ideal dalam perencanaan di PMM ya Bu, terkait dengan pengelolaan kinerja, dan itu memang insya Allah tetap minggu depan dengan bantuan rekan sejawat, dengan kolaborasi sesama teman, insya Allah itu dapat terlaksana dengan baik. Seperti itu Bu. Oke. Nah Ibu Indra, bagaimana juga pengamatan Ibu Indra terhadap hal ini bisa Ibu masukkan dalam catatan dalam bentuk supervisi akademik? Seperti apa? Saya akan hal-hal terkait dengan yang sudah kita perbincangkan tadi, ada format ya supervisi yang akan saya isi berupa instrumen-instrumen yang sudah saya siapkan untuk bisa mengetahui perkembangan kompetensi saya dalam hal kompetensi coaching ya, seperti itu. Akan ada catatan-catatannya, instrumen-instrumen yang saya akan mungkin bisa menilai sendiri ya Bu, performance saya, dan mungkin bisa diamati juga oleh orang lain untuk tindak lanjut ke depannya nanti. Seperti itu. Berarti ada tindak lanjutnya ya Ibu? Iya, ada. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan hal ini, lalu di mana, dan kira-kira siapa yang menurut Ibu Indra bisa Ibu berdayakan untuk membantu Ibu Indra? Nah, untuk bisa tindak lanjut itu saya lakukan kapan ya? Mudah-mudahan dalam waktu dekat, karena itu memang kondisi saat ini dibutuhkan masalah coaching ya Bu. Kedua, siapa yang bisa membantu saya ya? Banyak hal. Yang pertama, saya berkolaborasi dengan teman yang sudah guru penggerak, kemudian beberapa teman yang mempunyai kompetensi di bidang coaching, melalui kemudian bisa juga dibantu oleh sosial media ya Bu. Saat ini lagi heboh-hebohnya dengan sosial media, dan juga berkolaborasi dengan kepala sekolah, teman-teman yang lain yang terlebih dari sekolah penggerak ya Bu. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dengan mereka.
untuk bisa melaksanakan tindak lanjut dari saya yang sudah saya rencanakan. Oke. Nah, Ibu Indra, sebagai penutup nih Ibu Indra. Ya. Dalam kegiatan supervisi kita kali ini, saya juga ingin mendengarkan bagaimana pernyataan Ibu Indra terkait apa yang Ibu Indra dapatkan ketika kita melakukan proses coaching supervisi akademik ini. Banyak hal Bu yang saya dapatkan. Yang pertama, saya mampu mengembangkan kompetensi saya dengan adanya proses supervisi tadi yang Ibu lakukan ke saya. Kedua, saya bisa mengetahui kompetensi mana yang harus kita kembangkan lagi sehingga bisa menuju ke kondisi ideal yang kita harapkan ya Bu. Dari skala tadi ya tetap kita berharap ke kondisi 10 walaupun saat ini belum sampai ke situ. Setidaknya melalui proses ini maka sangat bersyukur, merasa senang kita bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan kita, dan kalaupun itu kekurangan maka bisa kita buat solusinya, langkah-langkah yang dilakukan sehingga kekurangan itu bisa ditutupi seperti itu dan bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih ya, seperti itu Bu. Oke, terima kasih Bu Indrawati, luar biasa percakapan kita kali ini atau kegiatan supervisi akademik kita kali ini ya. Sebagai seorang supervisor juga tentunya saya sangat senang boleh melakukan supervisi kali ini, karena lewat kegiatan ini juga kita boleh bersama-sama berkolaborasi untuk mendapatkan apa yang menjadi kekuatan kita, yang perlu dipertahankan, kemudian yang perlu ditingkatkan seperti apa. Lalu apa yang menjadi kelemahan kita yang perlu untuk kita cari solusinya untuk berbenah diri, supaya yang menjadi kelemahan bisa kita kuatkan lagi. Oke? Iya, ya, Bu. Terima kasih ya Ibu Indrawati. Terima kasih. Terima kasih Bu Mulyana. Yang sudah sama-sama Ibu. Iya. Jadi terima kasih buat Ibu Indrawati sebagai coach, tapi juga Ibu Mulyana berperan sebagai coachee. Dalam hal ini supervisi akademik, berarti sebagai supervise adalah Ibu Indrawati. Terima kasih. Nanti kita berjumpa lagi di waktu yang sudah kita tentukan bersama ya. Kapan kita akan melakukan lagi supervisi akademik seperti saat ini? Saya menunggu penyampaian dari Ibu Indra lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tugas kelompok kami, kelompok 3 kali ini. Dalam tugas saya sebagai seorang supervisor melakukan supervisi kepada Ibu Indrawati sebagai seorang supervise, tapi juga dia berperan sebagai seorang coach, dan Ibu Mulyana sebagai seorang coachee yang mempraktikkan bagaimana cara mengajar di kelas. Demikian, dan terima kasih. Ini tugas kami. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke. Rekamannya, Bu.